salah satu contoh dari transferware bermotif flow blue. Motif kedua yang saya miliki ini juga diproduksi oleh Petrus Regut. Tetapi motif yang kedua ini tahunnya lebih muda dari tahun yang sebelumnya. Dia dibuat di tahun 1890 atau era peralihan dari abad ke-19 menuju abad ke-20 awal. Warnanya juga termasuk warna flow blue atau biru tua. Walaupun tahunnya yang muda, dia juga termasuk dalam kategori transferware langka. Tetapi harganya pastinya lebih murah ketimbang dari piring yang sebelumnya saya tunjukkan kepada kalian. Karena dilihat dari ukurannya juga dan jenis gambar dari transferware itu sendiri. Motif yang seperti ini banyak tersebar di kalangan kolektor transferware. Apalagi pernah saya melakukan riset, motif ini banyak tersebar di Indonesia dan dimiliki oleh masyarakat menengah di saat itu. Selanjutnya, saya menunjukkan kedua buah transferware yang saya miliki. Dua buah transferware ini berbeda dari motif dan warna dari transferware sebelumnya. Yang pertama, dia memiliki warna dasar putih dengan ornamen warna hiasnya adalah hijau. Yang kedua, tetap didasari dengan warna putih dasarnya dan dengan dihiasi ornamen warna pink, ya, pink tapi setengah ungu. Nah, kedua motif ini, piring ini mungkin terlihat sederhana ya, tetapi kedua motif warna ini adalah motif warna yang sangat langka. Kebanyakan seperti ya riset saya yang saya lakukan di Indonesia, dan kalau dilihat dari literatur merek dan juga jenis-jenis transferware yang ada di Google, kebanyakan yang tersebar di Indonesia adalah motif-motif warna biru dan juga merah. Ada juga yang pernah saya temukan berwarna coklat. Tetapi kedua warna ini jarang ditemukan di Indonesia. Warna hijau untuk transferware, jenis transferware ya, bukan transferware kopi yang beredar di beberapa pasar online ya. Kalau Anda lihat, mungkin saya ingatkan juga di video ini, saya pertunjukkan juga bahwa motif warna yang tersebar di pasar online saat ini kebanyakan adalah motif warna yang dihasilkan oleh transfer kopi atau dibuat dengan alat. Nah, itu kebanyakan dibuat oleh produksi Johnson Bersaudara. Mungkin Anda sudah familiar ya dengan merek itu. Nah, bila dengan hal tersebut, harga pasar nilai dari transfer itu adalah harga pasar biasa. Tetapi berbeda dengan warna transferware yang ada di depan kalian ini. Piring yang berwarna hijau ini menunjukkan warna dasar hijau yang mungkin kalau Anda lihat kasat mata, warna hijau yang kalau disebutnya butek ya, kalau di Indonesia ya, atau lebih ke arah warna hijau yang agak kabur ya gambarnya. Hal ini justru menunjukkan bahwa transferware ini adalah transferware tua. Saya juga sudah melakukan sebuah riset bahwa transferware ini dihasilkan di sekitar abad 19 awal atau di sekitar 1810 hingga 1820. Yang di sebelah kiri saya ini adalah sebuah transferware berwarna pink keunguan.
Ini juga termasuk langka, walaupun di Indonesia ada yang beberapa saya temukan dan memiliki motif yang sama, tetapi ini banyak disukai oleh para kolektor transferware. Karena motif warna ini sangat langka di kala itu. Dan ini kebanyakan motif-motif seperti ini tidak dibuat oleh Inggris, melainkan Rusia. Dan sangat jarang produksi transferware Rusia kala itu. Karena produksi transferware di zaman abad 19 dikuasai oleh pasar Inggris. Jadi, produksi Rusia ini juga termasuk produksi yang langka oleh sebagian kolektor transferware. Selanjutnya, selain dari warna, seperti yang saya jelaskan di awal video, yang kedua adalah dilihat dari motif atau lukisan yang ada di sebuah transferware. Seperti 3 transferware yang saya miliki di sebelah kiri saya ini, ada 3 motif yang berbeda. Yang pertama adalah motif pertanian. Yang kedua, motif keindahan kota. Dan yang ketiga adalah motif keindahan sebuah kehidupan di abad Victorian. Motif yang pertama, motif pertanian seperti ini juga sangat langka di kalangan kolektor transferware. Ada beberapa motif pertanian yang paling dicari oleh para kolektor transferware. Saya belum sangat mendalam meneliti apa yang saya miliki ini, apakah yang termasuk paling langka tentang motif pertaniannya, atau hanya sebatas motif pertanian yang tersebar di pasaran di era abad 19 saat itu. Yang kedua, motif keindahan kota. Keindahan kota yang saya miliki ini adalah keindahan kota di Yerusalem. Saya sudah pernah melakukan penelitian untuk piring ini, bahwa di Indonesia ada beberapa yang memiliki motif yang sama seperti saya. Jadi, saya juga belum bisa memastikan apakah ini termasuk langka di kalangan kolektor dunia transferware, ataupun dia masih di kategori transferware biasa. Yang ketiga, mungkin akan saya lebih tunjukkan lebih jelas ya. Nah, untuk motif ketiga ini, saya bisa katakan bahwa motif yang saya miliki ini adalah motif gambar yang langka. Mengapa demikian? Karena sudah saya melakukan research, motif ini belum pernah saya temukan lagi di kalangan kolektor atau pedagang di Indonesia. Dan bisa saya katakan masih ada satu-satunya di Indonesia. Setelah saya lihat lebih jelas lagi dan saya raba, piring ini terasa tidak halus. Jadi seperti ada hal yang memang terasa di piring ini. Nah, kalau saya baca di literatur transferware dunia, piring transferware seperti itu adalah piring yang sangat tua. Nah, apalagi di belakang piring tidak ada stem yang tertera di piring ini. Transferware yang tidak memiliki stem bisa juga dibuat di awal-awal transferware ini diproduksi. Karena di saat itu pemerintah Inggris atau yang menguasai ke pasar transferware belum mewajibkan para produsen transferware untuk membuat stem perusahaan di porselen-porselen transferware saat itu. Jadi bisa juga piring transferware ini adalah piring transferware pertama kali diproduksi. Mungkin bagi teman-teman atau para sobat antik dimanapun berada, ada yang mengetahui tentang motif ini, boleh tulis di komen ya. Barangkali info dari Anda sangat bermanfaat bagi saya khususnya
dan juga para teman-teman dan sobat-sobat antik lain. Dari video kita kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa 5 tadi adalah berbagai tipe yang dimiliki oleh transferware. Yang pertama warna, yang kedua motif atau lukisan, yang ketiga adalah tahun pembuatan, yang keempat adalah ukuran, dan juga stem yang tertera di transferware itu sendiri adalah 5 tipe yang menunjukkan bahwa transferware itu bernilai ataupun tidak. Selain dari 5 tipe itu, apabila Anda menemukan, berarti itu semua adalah hal-hal yang bukan merupakan tipe khusus atau tipe standar yang bisa menentukan harga dan nilai dari sebuah transferware. Selanjutnya, saya juga perlu mengingatkan kepada para sobat antik dimanapun berada bahwa peninggalan-peninggalan seperti ini, khususnya transferware, seperti yang sudah saya tunjukkan kepada para sobat antik dimanapun berada, adalah merupakan peninggalan yang perlu kita lestarikan dan juga kita jaga. Karena semua hal tersebut adalah sebuah mahakarya yang sangat indah dan yang sangat penting bagi kemajuan dan proses di mana bangsa ini berdiri. Karena di seluruh dunia, sejarah sangat dan penting dihargai, terutama bangsa Indonesia. Karena bangsa kita memiliki segudang sejarah yang pernah terjadi di sini. Dan sejarah dari Indonesia sangat diagungkan di seluruh dunia. Itu saja saran dari saya. Semoga bisa berkenan di hati kalian semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari video ini, saya mohon maaf karena saya sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari sebuah kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.